Halo, mari kita lanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, tulisan Ernst Gombrich. Bab yang ketujuh, berjudul Para Pahlawan dan Senjata Mereka. Dengarlah kata-kata, gemeretak bunyinya satu demi satu. Kalau membacakannya, pasti deru-derunya terasa olehmu. Berkesan sekali, bagai deru kereta di terowongan. Heksameter itu, nama irama sajak yang seperti itu. Irama itulah dipakai dulu oleh penyair Yunani untuk melagukan derita dan perjuangan pahlawan. Perbuatan gemilang mereka pada zaman bahula, kepahlawanan yang mereka tunjukkan di laut dan di darat, dengan kekuatan sendiri dan bantuan dewata. Kota-kota mereka rebut, dan raksasa terjatuh. Kisah Perang Troya, kau tahu, yang dicetuskan. Paris si gembala, ketika apel emas diserahkannya kepada Venus yang tercantik di antara dewi penghuni Olympus. Juga kisah Paris yang dibantu Venus menculik Helena si cantik. Helena yang bersuami Menelaos, sang penyeru perjuangan. Kisah berlayarnya pasukan besar Yunani ke Troya. Sepasukan pahlawan terpilih untuk mengambil sang terculik. Tahukah kau nama-nama Achilles, Agamemnon, Odysseus, dan Ajax yang berjuang bersama Yunani melawan Hektor dan Paris? Putra-putra Priamos mengepung Troya sedasawarsa lamanya, sampai jatuhnya benteng yang dihanguskan dan musnah akhirnya. Ingatkah juga engkau kisah Odysseus, si pembicara pandai cemerlang, yang tersesat di laut untuk waktu yang lama dan mengalami banyak petualangan dengan raksasa seram dan peri penyihir, sampai akhirnya seorang diri di kapal asing tersihir. Ia pulang kepada istri yang tetap setia padanya dengan iringan lira. Semua itu dilakukan penyair Yunani pada pesta dan jamuan di rumah pemuka, dengan kiranya diganjar sepotong daging lezat yang digoreng. Di kemudian hari, syair itu dicatat oleh orang yang percaya bahwa yang buat sajak semua itu Homerus, seorang saja. Sajak yang masih dibaca orang sampai sekarang. Kau pun tak beda akan menikmati kisah besar yang masih segar, penuh warna dan hidup. Kearifannya tak bakal pudar sampai lenyap dunia. Bagus juga katamu, tapi itu kan cerita, bukan sejarah. Aku ingin tahu kapan dan di mana semua itu terjadi. Hal yang sama ditanyakan oleh seorang pengusaha Jerman lebih dari 100 tahun lalu. Ia membaca karangan Homerus berulang kali. Cita-citanya hanya satu, ingin berkunjung ke daerah-daerah dengan bentang alam indah yang digambarkan dalam karya itu dan memegang senjata-senjata elok yang pernah dipakai oleh para pahlawan. Dan pada suatu hari, tercapai juga cita-citanya itu. Ternyata, apa yang disyairkan dalam karya-karya Homerus itu betul-betul pernah ada. Tentu saja, bukan pahlawan-pahlawan yang namanya muncul di dalamnya, yang sama khayalnya dengan raksasa dan nenek sihir dari dunia dongeng. Akan tetapi, keadaan yang digambarkan oleh Homerus, perangkat minum dan senjata, bangunan dan kapal
pangeran yang merangkap sebagai penggembala, dan pahlawan yang sekaligus menjadi bajak laut, semua itu bukan hayalan. Ketika Heinrich Schliemann, begitu nama pengusaha Jerman tersebut, menceritakan hal itu, semua orang menertawakannya. Namun ia pantang menyerah. Seumur hidup, ia menabung guna membiayai perjalanan ke Yunani. Ketika akhirnya dana sudah mencukupi, ia menyewa buruh galian dan mulai menggali di semua kota yang disebutkan dalam karya Homerus. Di kota Mykene ditemukannya istana-istana dan beberapa makam raja, begitu juga baju besi dan tameng. Semua itu cocok dengan apa yang diceritakan dalam syair-syair Homerus. Kota Troya pun ditemukan oleh Schliemann. Setelah selesai digali, terbuktilah bahwa kota itu memang pernah musnah oleh kebakaran. Akan tetapi, dalam makam dan istananya tidak ditemukan prasasti apapun yang bisa menjelaskannya. Jadi, untuk waktu yang cukup lama, tidak diketahui kapan kebakaran besar di Troya itu terjadi. Rahasia itu terungkap ketika secara kebetulan di Mykene ditemukan cincin yang tidak berasal dari kota itu. Pada cincin itu didapatkan tulisan hieroglif, tertera nama seorang raja Mesir yang hidup sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Raja tersebut adalah pendahulu Firaun Echnaton, sang pembaharu besar. Jadi, pada waktu itu, Yunani beserta pulau-pulau dan pantai-pantai di sekitarnya didiami oleh suatu bangsa yang suka berperang dan memiliki kekayaan berlimpah-limpah. Yunani bukanlah kerajaan yang bersatu, melainkan kumpulan kota-kota kecil berbenteng. Masing-masing punya istana dengan rajanya yang berkuasa sendiri-sendiri. Bangsa itu umumnya bangsa pelaut, seperti orang Fenisia. Namun, demikian, mereka lebih banyak berperang daripada berdagang. Seringkali mereka terlibat dalam perang saudara antar mereka sendiri. Namun, ada kalanya juga mereka bersekutu untuk menjarah pantai-pantai asing. Dengan demikian, mereka menjadi kaya emas dan harta karun, dan semakin kaya mereka semakin pemberani juga jadinya. Memang, pekerjaan sebagai bajak laut memerlukan keberanian dan kecerdikan. Kiranya pekerjaan itu terutama dilakukan oleh bangsawan yang mendiami puri-puri. Orang lain bekerja sebagai petani atau penggembala sederhana. Yang menarik, bagi kaum bangsawan itu tidak begitu penting kiranya untuk melestarikan adat istiadat lama sebagaimana yang dijunjung tinggi oleh orang Mesir, Babilonia, dan Asyur. Dalam perjalanan untuk merampok dan berperang dengan negeri-negeri asing yang telah banyak mereka lakukan, pandangan mereka menjadi luas dan mereka belajar untuk menggemari perubahan dan keragaman. Itulah sebabnya, sejak waktu itu sejarah bergerak lebih cepat di kawasan tersebut. Penghuninya tidak pernah lagi sampai pada keyakinan bahwa segala sesuatu seperti yang sedang berlaku saat itu merupakan keadaan yang paling baik. Para ahli kini berpendapat bahwa raja-raja dari kota-kota Yunani yang ditemukan dalam penggalian Schliemann bukanlah perancang dari segala benda elok yang mereka miliki. Benda seperti wadah-wadah indah dan pisau belati yang dihiasi dengan adegan perburuan, tameng dan helm dari emas, perhiasan dan juga lukisan dinding berwarna-warni di bangsal-bangsal istana, semua itu tidak diciptakan untuk pertama kalinya di Yunani. Di Troya pun tidak, melainkan di sebuah pulau yang letaknya tidak terlalu jauh dari situ. Pulau itu bernama Kreta.
pada masa Raja Hammurabi berkuasa, kamu ingat kapan itu? Di Pulau Kreta sudah ada istana-istana raja yang menakjubkan dengan ruangan yang tak terhitung jumlahnya, dengan ruang tangga yang menghubungkan lantai dasar dengan tingkat atas, dengan bangsal dan kamar-kamar, dengan deretan tiang, halaman luar dan dalam, lorong-lorong dan ruang di bawah tanah. Bagaikan labirin itu semuanya. Omong-omong soal labirin, barangkali kamu pernah membaca legenda mengenai Minotaurus yang jahat itu. Makhluk setengah manusia setengah banteng tersebut tinggal di labirin. Dan orang Yunani harus mengirimkan manusia ke sana untuk dikurbankan. Di mana labirin itu? Betul, di Pulau Kreta. Jadi, kisah legenda pun mengandung pokok kebenarannya pula rasa-rasanya. Barangkali raja-raja Kreta pernah menguasai kota-kota Yunani dan rakyat Yunani memang harus mengirimkan upeti kepada mereka. Sepertinya penghuni Kreta adalah orang-orang yang luar biasa. Meski pengetahuan kita mengenai bangsa itu masih terlalu terbatas, yang jelas lukisan dinding yang menghiasi istana-istana besar mereka berbeda sekali dengan gambar buatan Mesir atau Babilonia yang diciptakan pada kurun waktu yang sama. Kamu ingat tentunya bahwa lukisan Mesir itu bagus sekali, tetapi gayanya agak kaku. Lain halnya dengan lukisan Kreta. Seniman di sana gemar sekali melukiskan binatang atau manusia yang sedang bergerak cepat. Bagi mereka sepertinya tak ada yang terlalu sulit untuk dilukiskan. Ada anjing buruan yang mengejar celeng. Ada manusia yang melompati sapi jantan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, para raja di kota-kota Yunani belajar macam-macam hal dari orang Kreta. Kemungkinan besar seni tulis pun mereka belajar daripada orang Kreta. Tulisan Yunani kuno tidak begitu mudah dipakai seperti aksara Fenisia. Kiranya tulisan itu tidak dipergunakan untuk menulis surat, melainkan hanya untuk membuat daftar. Para pakar belum lama ini baru berhasil mengetahui isi daftar-daftar tersebut. Segala kemegahan itu akhirnya ada juga akhirnya. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, jadi sebelum masa Raja Sulaiman memerintah di Yerusalem, beberapa suku bangsa asing mulai berdatangan dari utara. Tidak diketahui pasti apakah ada hubungan apakah ada hubungan darah antara suku bangsa tersebut dengan penduduk Yunani yang sudah ada dan yang pernah mendirikan kota Mykene. Kemungkinan besar ada. Yang jelas, para pendatang itu mengusir raja-raja dan mengambil alih kedudukan mereka. Namun, mereka tetap memelihara kenangan akan segala kemegahan yang sudah musnah. Biarpun mereka mendiami kota-kota baru dan mendirikan tempat ibadah sesuai kultus mereka sendiri. Seiring abad demi abad berganti, sejarah rebutan dan perjuangan bangsa itu mereka campurkan dengan kisah-kisah lama dari raja-raja Mykene sampai keduanya lebur dan membentuk bagian dari sejarah mereka sendiri. Para pendatang baru itu adalah orang Yunani. Dan ketika orang Yunani itu berimigrasi ke Yunani, mereka belum tergolong orang Yunani. Aneh ya kedengarannya? Tetapi memang benar. Begini maksudku. Pada saat beberapa suku bangsa dari utara bergerak menuju ke daerah yang akan menjadi tempat tinggal mereka kelak, mereka belum merupakan bangsa yang bersatu. Mereka menggunakan berbagai logat yang berbeda dan tunduk kepada kepala suku masing-masing. Pendeknya, mereka itu terdiri dari beberapa suku, tak jauh berbeda dengan suku-suku Sioux atau Mohican yang kisahnya kita baca dalam buku mengenai bangsa Indian.
Dari segi keberanian dan kegemaran berperang, suku-suku pendatang tersebut hampir menandingi orang Indian. Akan tetapi, suku-suku yang bernama Doria, Ionia, Eolia, dan sebagainya itu dalam hal tertentu berbeda sekali dari orang Indian. Suku-suku Indian sudah mengenal besi, sedangkan orang di Mikene dan Kreta hanya menggunakan senjata dari perunggu, sama seperti yang diceritakan dalam karya Homerus. Tentu saja, suku-suku pendatang itu tidak terdiri dari laki-laki saja. Mereka datang bersama perempuan dan anak-anak. Gelombang pertama adalah suku Doria. Suku itu bergerak paling jauh, sampai ke semenanjung yang terletak di ujung selatan Yunani. Namanya Peloponnesos. Penduduk lama di situ ditaklukkan dan dijadikan buruh tani. Orang Doria sendiri tinggal di sebuah kota yang mereka dirikan dan namai Sparta. Bagi orang Ionia yang mengikuti mereka, tempat yang tersedia di Yunani tidak mencukupi lagi. Sebagian di antara pendatang baru itu berhenti di sebelah kota Peloponnesos dan bermukim di situ, yaitu di semenanjung Attika. Orang Ionia mendirikan desa-desa dekat laut dan menanam anggur, gandum, dan pohon zaitun. Mereka pun mendirikan sebuah kota yang dipersembahkan kepada Dewi Athena. Dewi itulah yang selalu menolong pelaut Ulysses, sang petualang dalam cerita Homerus. Nama kota itu Athena. Sama dengan orang Ionia umumnya, warga Athena pun pelaut tangguh. Tak heran kalau lama-kelamaan mereka menduduki juga pulau-pulau kecil di sekitar Athena. Sejak itu, gugus pulau tersebut dinamakan Kepulauan Ionia. Mereka tidak berhenti di situ. Di seberang, yaitu di pantai Asia kecil yang berhadapan dengan Yunani, mereka mendirikan kota-kota juga. Daerah pantai yang memiliki banyak teluk itu subur sekali. Begitu orang Fenisia mengetahui adanya kota-kota baru itu, mereka segera berlayar ke situ untuk berdagang. Orang Yunani menjual minyak zaitun dan gandum kepada mereka, serta perak dan berbagai jenis logam lain yang ditemukan di daerah tersebut. Tetapi bukan cuma itu saja. Orang Yunani dengan cepat mempelajari berbagai hal dari orang Fenisia. Alhasil, mereka sendiri berlayar ke tempat yang jauh dan mendirikan sejumlah kota di sana. Kota di seberang seperti itu dinamakan kota terluar atau koloni. Selain itu, ada pencapaian lain orang Fenisia yang diambil alih pula oleh orang Yunani, yaitu seni menulis dengan memakai huruf. Kamu akan lihat nanti bahwa seni yang sangat berguna itu diterapkan dengan baik oleh orang Yunani. Demikian bab 7. Halo, mari kita lanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, tulisan Ernst Gombrich. Bab yang ke-7, berjudul Para Pahlawan dan Senjata Mereka. Dengarlah kata-kata, gemeretak bunyinya satu demi satu. Kalau membacakannya, pasti deru-derunya terasa olehmu. Berkesan sekali, bagai deru kereta di terowongan. Heksameter itu, nama irama sajak yang seperti itu. Irama itulah dipakai dulu oleh penyair Yunani untuk melagukan derita dan perjuangan pahlawan. Perbuatan gemilang mereka pada zaman bahula, kepahlawanan yang mereka tunjukkan di laut dan di darat,
dengan kekuatan sendiri dan bantuan dewata. Kota-kota mereka rebut, dan raksasa terjatuh. Kisah Perang Troya, kau tahu, yang dicetuskan. Paris si gembala, ketika apel emas diserahkannya kepada Venus yang tercantik di antara dewi penghuni Olympus. Juga kisah Paris yang dibantu Venus menculik Helena si cantik. Helena yang bersuami Menelaos, sang penyeru perjuangan. Kisah berlayarnya pasukan besar Yunani ke Troya. Sepasukan pahlawan terpilih untuk mengambil sang terculik. Tahukah kau nama-nama Achilles, Agamemnon, Odysseus, dan Ajax yang berjuang bersama Yunani melawan Hektor dan Paris? Putra-putra Priamos mengepung Troya sedasawarsa lamanya, sampai jatuhnya benteng yang dihanguskan dan musnah akhirnya. Ingatkah juga engkau kisah Odysseus, si pembicara pandai cemerlang, yang tersesat di laut untuk waktu yang lama dan mengalami banyak petualangan dengan raksasa seram dan peri penyihir, sampai akhirnya seorang diri di kapal asing tersihir. Ia pulang kepada istri yang tetap setia padanya dengan iringan lira. Semua itu dilakukan penyair Yunani pada pesta dan jamuan di rumah pemuka, dengan kiranya diganjar sepotong daging lezat yang digoreng. Di kemudian hari, syair itu dicatat oleh orang yang percaya bahwa yang buat sajak semua itu Homerus, seorang saja. Sajak yang masih dibaca orang sampai sekarang. Kau pun tak beda akan menikmati kisah besar yang masih segar, penuh warna dan hidup. Kearifannya tak bakal pudar sampai lenyap dunia. Bagus juga katamu. Tapi itu kan cerita, bukan sejarah. Aku ingin tahu kapan dan di mana semua itu terjadi. Hal yang sama ditanyakan oleh seorang pengusaha Jerman lebih dari 100 tahun lalu. Ia membaca karangan Homerus berulang kali. Cita-citanya hanya satu, ingin berkunjung ke daerah-daerah dengan bentang alam indah yang digambarkan dalam karya itu dan memegang senjata-senjata elok yang pernah dipakai oleh para pahlawan. Dan pada suatu hari, tercapai juga cita-citanya itu. Ternyata apa yang disyairkan dalam karya-karya Homerus itu betul-betul pernah ada. Tentu saja, bukan pahlawan-pahlawan yang namanya muncul di dalamnya yang sama khayalnya dengan raksasa dan nenek sihir dari dunia dongeng. Akan tetapi, keadaan yang digambarkan oleh Homerus, perangkat minum dan senjata, bangunan dan kapal, pangeran yang merangkap sebagai penggembala, dan pahlawan yang sekaligus menjadi bajak laut, semua itu bukan hayalan. Ketika Heinrich Schliemann, begitu nama pengusaha Jerman tersebut, menceritakan hal itu, semua orang menertawakannya. Namun ia pantang menyerah. Seumur hidup, ia menabung guna membiayai perjalanan ke Yunani. Ketika akhirnya dana sudah mencukupi, ia menyewa buruh galian dan mulai menggali di semua kota yang disebutkan dalam karya Homerus. Di kota Mykene ditemukannya istana-istana dan beberapa makam raja, begitu juga baju besi dan tameng. Semua itu cocok dengan apa yang diceritakan dalam syair-syair Homerus. Kota Troya pun ditemukan oleh Schliemann. Setelah selesai digali, terbuktilah
bahwa kota itu memang pernah musnah oleh kebakaran. Akan tetapi, dalam makam dan istananya tidak ditemukan prasasti apapun yang bisa menjelaskannya. Jadi, untuk waktu yang cukup lama, tidak diketahui kapan kebakaran besar di Troya itu terjadi. Rahasia itu terungkap ketika secara kebetulan di Mykene ditemukan cincin yang tidak berasal dari kota itu. Pada cincin itu didapatkan tulisan hieroglif, tertera nama seorang raja Mesir yang hidup sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Raja tersebut adalah pendahulu Firaun Echnaton, sang pembaharu besar. Jadi, pada waktu itu Yunani beserta pulau-pulau dan pantai-pantai di sekitarnya didiami oleh suatu bangsa yang suka berperang dan memiliki kekayaan berlimpah-limpah. Yunani bukanlah kerajaan yang bersatu, melainkan kumpulan kota-kota kecil berbenteng. Masing-masing punya istana dengan rajanya yang berkuasa sendiri-sendiri. Bangsa itu umumnya bangsa pelaut, seperti orang Fenisia. Namun demikian, mereka lebih banyak berperang daripada berdagang. Seringkali mereka terlibat dalam perang saudara antar mereka sendiri. Namun ada kalanya juga mereka bersekutu untuk menjarah pantai-pantai asing. Dengan demikian, mereka menjadi kaya emas dan harta karun, dan semakin kaya mereka semakin pemberani juga jadinya. Memang, pekerjaan sebagai bajak laut memerlukan keberanian dan kecerdikan. Kiranya pekerjaan itu terutama dilakukan oleh bangsawan yang mendiami puri-puri. Orang lain bekerja sebagai petani atau penggembala sederhana. Yang menarik, bagi kaum bangsawan itu tidak begitu penting kiranya untuk melestarikan adat istiadat lama sebagaimana yang dijunjung tinggi oleh orang Mesir, Babilonia, dan Asyur. Dalam perjalanan untuk merampok dan berperang dengan negeri-negeri asing yang telah banyak mereka lakukan, pandangan mereka menjadi luas dan mereka belajar untuk menggemari perubahan dan keragaman. Itulah sebabnya sejak waktu itu, sejarah bergerak lebih cepat di kawasan tersebut. Penghuninya tidak pernah lagi sampai pada keyakinan bahwa segala sesuatu seperti yang sedang berlaku saat itu merupakan keadaan yang paling baik. Para ahli kini berpendapat bahwa raja-raja dari kota-kota Yunani yang ditemukan dalam penggalian Slimen bukanlah perancang dari segala benda elok yang mereka miliki. Benda seperti wadah-wadah indah dan pisau belati yang dihiasi dengan adegan perburuan, tameng dan helm dari emas, perhiasan dan juga lukisan dinding berwarna-warni di bangsal-bangsal istana, semua itu tidak diciptakan untuk pertama kalinya di Yunani. Di Troya pun tidak, melainkan di sebuah pulau yang letaknya tidak terlalu jauh dari situ. Pulau itu bernama Kreta. Pada masa Raja Hammurabi berkuasa, kamu ingat kapan itu? Di Pulau Kreta sudah ada istana-istana raja yang menakjubkan dengan ruangan yang tak terhitung jumlahnya, dengan ruang tangga yang menghubungkan lantai dasar dengan tingkat atas, dengan bangsal dan kamar-kamar, dengan deretan tiang, halaman luar dan dalam, lorong-lorong dan ruang di bawah tanah. Bagaikan labirin itu semuanya. Omong-omong soal labirin, barangkali kamu pernah membaca legenda mengenai Minotaurus yang jahat itu. Makhluk setengah manusia setengah banteng tersebut tinggal di labirin. Dan orang Yunani harus mengirimkan manusia ke sana untuk dikurbankan. Di mana labirin itu? Betul, di Pulau Kreta. Jadi,
Kisah legenda pun mengandung pokok kebenarannya pula rasa-rasanya. Barangkali raja-raja Kreta pernah menguasai kota-kota Yunani dan rakyat Yunani memang harus mengirimkan upeti kepada mereka. Sepertinya penghuni Kreta adalah orang-orang yang luar biasa. Meski pengetahuan kita mengenai bangsa itu masih terlalu terbatas, yang jelas lukisan dinding yang menghiasi istana-istana besar mereka berbeda sekali dengan gambar buatan Mesir atau Babilonia yang diciptakan pada kurun waktu yang sama. Kamu ingat tentunya bahwa lukisan Mesir itu bagus sekali, tetapi gayanya agak kaku. Lain halnya dengan lukisan Kreta. Seniman di sana gemar sekali melukiskan binatang atau manusia yang sedang bergerak cepat. Bagi mereka sepertinya tak ada yang terlalu sulit untuk dilukiskan. Ada anjing buruan yang mengejar celeng. Ada manusia yang melompati sapi jantan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, para raja di kota-kota Yunani belajar macam-macam hal dari orang Kreta. Kemungkinan besar seni tulis pun mereka belajar daripada orang Kreta. Tulisan Yunani kuno tidak begitu mudah dipakai seperti aksara Fenisia. Kiranya tulisan itu tidak dipergunakan untuk menulis surat, melainkan hanya untuk membuat daftar. Para pakar belum lama ini baru berhasil mengetahui isi daftar-daftar tersebut. Segala kemegahan itu akhirnya ada juga akhirnya. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, jadi sebelum masa Raja Sulaiman memerintah di Yerusalem, beberapa suku bangsa asing mulai berdatangan dari utara. Tidak diketahui pasti apakah ada hubungan darah antara suku bangsa tersebut dengan penduduk Yunani yang sudah ada dan yang pernah mendirikan kota Mykene. Kemungkinan besar ada. Yang jelas, para pendatang itu mengusir raja-raja dan mengambil alih kedudukan mereka. Namun, mereka tetap memelihara kenangan akan segala kemegahan yang sudah musnah. Biarpun mereka mendiami kota-kota baru dan mendirikan tempat ibadah sesuai kultus mereka sendiri. Seiring abad demi abad berganti, sejarah rebutan dan perjuangan bangsa itu mereka campurkan dengan kisah-kisah lama dari raja-raja Mykene sampai keduanya lebur dan membentuk bagian dari sejarah mereka sendiri. Para pendatang baru itu adalah orang Yunani. Dan ketika orang Yunani itu berimigrasi ke Yunani, mereka belum tergolong orang Yunani. Aneh ya kedengarannya? Tetapi memang benar. Begini maksudku. Pada saat beberapa suku bangsa dari utara bergerak menuju ke daerah yang akan menjadi tempat tinggal mereka kelak, mereka belum merupakan bangsa yang bersatu. Mereka menggunakan berbagai logat yang berbeda dan tunduk kepada kepala suku masing-masing. Pendeknya, mereka itu terdiri dari beberapa suku, tak jauh berbeda dengan suku-suku Sioux atau Mohican yang kisahnya kita baca dalam buku mengenai bangsa Indian. Dari segi keberanian dan kegemaran berperang, suku-suku pendatang tersebut hampir menandingi orang Indian. Akan tetapi, suku-suku yang bernama Doria, Ionia, Eolia, dan sebagainya itu dalam hal tertentu berbeda sekali dari orang Indian. Suku-suku Indian sudah mengenal besi, sedangkan orang di Mykene dan Kreta hanya menggunakan senjata dari perunggu, sama seperti yang diceritakan dalam karya Homerus. Tentu saja, suku-suku pendatang itu tidak terdiri dari laki-laki saja. Mereka datang bersama perempuan dan anak-anak. Gelombang pertama adalah suku Doria. Suku itu bergerak paling jauh, sampai ke semenanjung yang terletak di ujung selatan Yunani. Namanya Peloponnesos.
Penduduk lama di situ ditaklukkan dan dijadikan buruh tani. Orang Doria sendiri tinggal di sebuah kota yang mereka dirikan dan namai Sparta. Bagi orang Ionia yang mengikuti mereka, tempat yang tersedia di Yunani tidak mencukupi lagi. Sebagian di antara pendatang baru itu berhenti di sebelah kota Peloponnesos dan bermukim di situ, yaitu di semenanjung Attika. Orang Ionia mendirikan desa-desa dekat laut dan menanam anggur, gandum, dan pohon zaitun. Mereka pun mendirikan sebuah kota yang dipersembahkan kepada Dewi Athena. Dewi itulah yang selalu menolong pelaut Ulysses, sang petualang dalam cerita Homerus. Nama kota itu Athena. Sama dengan orang Ionia umumnya, warga Athena pun pelaut tangguh. Tak heran kalau lama-kelamaan mereka menduduki juga pulau-pulau kecil di sekitar Athena. Sejak itu, gugus pulau tersebut dinamakan Kepulauan Ionia. Mereka tidak berhenti di situ. Di seberang, yaitu di pantai Asia kecil yang berhadapan dengan Yunani, mereka mendirikan kota-kota juga. Daerah pantai yang memiliki banyak teluk itu subur sekali. Begitu orang Fenisia mengetahui adanya kota-kota baru itu, mereka segera berlayar ke situ untuk berdagang. Orang Yunani menjual minyak zaitun dan gandum kepada mereka, serta perak dan berbagai jenis logam lain yang ditemukan di daerah tersebut. Tetapi bukan cuma itu saja. Orang Yunani dengan cepat mempelajari berbagai hal dari orang Fenisia. Alhasil, mereka sendiri berlayar ke tempat yang jauh dan mendirikan sejumlah kota di sana. Kota di seberang seperti itu dinamakan kota terluar atau koloni. Selain itu, ada pencapaian lain orang Fenisia yang diambil alih pula oleh orang Yunani, yaitu seni menulis dengan memakai huruf. Kamu akan lihat nanti bahwa seni yang sangat berguna itu diterapkan dengan baik oleh orang Yunani. Demikian bab 7.